Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu hebat di rumah, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Perkenalkan, saya Dr. Rani Prameswari, dokter spesialis gizi klinik. Saya sudah lebih dari 10 tahun mendampingi banyak pasien, terutama para lansia untuk menjaga kesehatan tubuh lewat pola makan yang tepat dan seimbang. Dan di episode kali ini, saya mau membahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa fatal kalau diabaikan, yaitu tips 5 kombinasi telur mematikan untuk lansia. Ya, Bapak Ibu nggak salah dengar. Telur, makanan yang kita anggap paling aman, paling sederhana, dan sering banget jadi menu harian, ternyata bisa berubah jadi bom waktu bagi kesehatan lansia kalau dikombinasikan dengan bahan-bahan tertentu. Masalahnya, banyak orang nggak sadar. Bahkan sebagian besar justru menganggap, kan cuma telur, makanan sehat. Padahal pada usia lanjut, reaksi tubuh terhadap makanan bisa berbeda jauh dibanding saat masih muda dulu. Jadi, dalam video kali ini, saya akan bongkar 5 kombinasi makanan dengan telur yang diam-diam bisa memicu kolesterol tinggi, serangan jantung, stroke, bahkan gangguan hati dan ginjal, terutama kalau sering dikonsumsi. Tapi jangan khawatir, saya juga akan kasih tahu cara aman menikmati telur agar tetap jadi sumber protein yang baik tanpa resiko berbahaya. Jadi, pastikan Bapak Ibu tonton video ini sampai selesai ya, karena mungkin aja salah satu kombinasi yang saya bahas nanti ternyata sering banget Bapak Ibu makan di rumah setiap hari. Baik, yuk kita mulai pembahasannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan tips-tips kesehatan lansia dari saya, Dr. Rani Prameswari. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. 5 kombinasi telur mematikan untuk lansia. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Telur memang makanan yang sangat bergizi, tinggi protein, sumber asam amino lengkap, dan mengandung lemak sehat serta vitamin penting seperti B12 dan D. Tapi, di usia lanjut, tubuh kita nggak lagi sekuat dulu dalam memetabolisme lemak dan kolesterol. Artinya, cara kita mengkonsumsi telur sangat menentukan dampaknya bagi jantung, hati, dan pembuluh darah. Dan sayangnya, ada beberapa kombinasi makanan dengan telur yang bisa bikin manfaatnya justru berubah jadi racun diam-diam bagi tubuh lansia. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Telur plus daging olahan, sosis, kornet, atau bacon. Kombinasi ini mungkin sering muncul di sarapan modern ya. Telur mata sapi, sosis, dan roti. Kelihatannya nikmat dan praktis, tapi hati-hati. Daging olahan seperti sosis atau kornet mengandung lemak jenuh tinggi, garam berlebih, dan pengawet nitrit. Kalau dikombinasikan dengan telur, beban kolesterolnya berlipat ganda. Fakta medis, 1 butir telur sudah mengandung sekitar 180 mg kolesterol. Sedangkan sosis sapi bisa menambah 30 hingga 40 mg kolesterol plus natrium tinggi. Jika dikonsumsi rutin, bisa memicu penumpukan plak di pembuluh darah. Dan pada lansia, resikonya meningkat drastis jadi stroke dan penyakit jantung koroner. Solusi? Ganti sosis atau kornet dengan sumber protein alami seperti tahu, tempe, atau sayuran hijau yang tinggi serat. Dan kalau mau sarapan dengan telur, cukup 2-3 kali seminggu, bukan setiap hari. 2. Telur plus nasi goreng atau makanan berlemak. Wah, ini favorit banyak orang Indonesia ya, nasi goreng telur. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik kelezatannya, kombinasi ini bisa membebani tubuh lansia. Saat telur digoreng dengan minyak banyak dan dicampur nasi putih, kita dapat karbohidrat sederhana plus lemak jenuh. Tubuh lansia yang metabolismenya melambat jadi kesulitan membakar kalori ini, sehingga gula darah dan kolesterol meningkat bersamaan.
Fakta medis, penelitian menunjukkan konsumsi rutin nasi goreng telur, apalagi dengan minyak jelantah, bisa menaikkan kadar trigliserida dan mempercepat penyempitan pembuluh darah. Solusi, kalau mau tetap makan telur, rebus atau kukus saja. Dan padukan dengan nasi merah, sayur, atau oatmeal, supaya seratnya membantu menurunkan kolesterol. 3. Telur plus garam berlebih, telur asin, atau telur dadar asin. Telur asin memang gurih dan nikmat, tapi buat lansia ini kombinasi berbahaya antara kolesterol dan natrium tinggi. Satu butir telur asin bisa mengandung lebih dari 600 mg natrium, jauh melebihi batas aman harian untuk lansia yang punya hipertensi. Fakta medis, konsumsi garam berlebih menyebabkan tekanan darah meningkat, dan bila disertai kolesterol dari telur, resiko pecah pembuluh darah otak atau stroke hemoragik meningkat. Solusi, kalau suka rasa asin bisa ganti dengan rempah alami seperti daun jeruk, bawang putih, atau lada hitam. Gunakan telur rebus biasa, bukan telur asin. 4. Telur plus makanan tinggi gula, roti manis, susu kental manis, atau kue. Nah, ini sering jadi cemilan sore favorit. Roti isi telur atau telur disajikan dengan teh manis dan susu kental manis. Padahal, kombinasi lemak dari telur dan gula tinggi dari roti atau susu bisa memicu resistensi insulin pada lansia. Fakta medis, tubuh akan mengalami peningkatan glukosa darah dan kolesterol LDL secara bersamaan. Efek jangka panjangnya diabetes memburuk dan pembuluh darah makin kaku. Solusi, nikmati telur bersama roti gandum atau ubi kekus saja, tanpa tambahan gula atau susu kental manis, dan gunakan air putih atau teh tanpa gula sebagai pendampingnya. 5. Telur plus gorengan atau sambal minyak. Siapa yang bisa menolak telur ceplok dengan sambal goreng? Tapi hati-hati, minyak yang dipakai, apalagi kalau sudah dipakai berulang kali, bisa menghasilkan radikal bebas dan lemak trans. Fakta medis. Radikal bebas ini bisa merusak sel endotel atau lapisan dalam pembuluh darah, mempercepat penuaan sel dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta demensia vaskular pada lansia. Solusinya, gunakan minyak baru setiap kali menggoreng. Atau lebih baik lagi, panggang, kukus atau rebus telur. Kalau mau sambal, buat versi sambal rebus atau sambal tomat tanpa minyak. 6. Telur plus kopi atau teh kental. Mungkin terdengar aneh, tapi banyak lansia minum kopi atau teh kental setelah makan telur. Masalahnya, tanin dan kafein dalam kopi atau teh bisa menghambat penyerapan zat besi dan protein dari telur. Fakta medis. Akibatnya, tubuh lansia beresiko mengalami anemia ringan dan penurunan energi, meski makannya terasa cukup. Solusinya, tunggu sekitar 30-60 menit setelah makan, baru minum kopi atau teh. Lebih baik, minum air putih hangat saat makan. 7. Telur plus susu, diminum bersamaan. Nah, ini juga cukup sering dilakukan. Minum susu pagi hari bersamaan dengan sarapan telur. Kelihatannya sehat, tapi ternyata kombinasi ini bisa membuat pencernaan lansia terganggu. Fakta medis. Kandungan protein tinggi dari telur dan susu membutuhkan enzim pencernaan berbeda. Pada usia lanjut, produksi enzim sudah menurun, sehingga kombinasi ini bisa menyebabkan perut kembung, diare, atau nyeri lambung. Solusinya, pisahkan waktu konsumsinya. Misalnya, sarapan telur di pagi hari, lalu minum susu 2-3 jam kemudian sebagai camilan siang. Jadi, Bapak Ibu, itulah 7 kombinasi telur yang bisa berbahaya untuk lansia kalau dikonsumsi secara rutin atau berlebihan. Telur tetap boleh dimakan, asal cara penyajiannya benar dan tidak berlebihan. Ingat, bukan telurnya yang salah,
Tapi kombinasinya yang sering bikin masalah. Kalau dikonsumsi dengan bijak, telur tetap bisa jadi sahabat terbaik untuk menjaga otot, daya tahan, dan energi lansia. Nah, Bapak Ibu yang hebat, dari pembahasan kita hari ini kita belajar satu hal penting. Telur itu bukan makanan berbahaya, tapi cara kita mengkonsumsinya bisa menentukan apakah ia jadi sumber sehat atau sumber masalah. Telur bisa jadi teman baik lansia kalau dimasak dengan cara sehat, direbus, dikukus, atau dipanggang. Tidak dikombinasi dengan makanan tinggi garam, lemak, atau gula. Dan tentu dikonsumsi dalam porsi yang wajar dan seimbang. Kita juga tadi sudah bahas beberapa mitos populer tentang telur. Mulai dari anggapan bahwa telur bikin kolesterol tinggi, sampai kuning telur dianggap racun. Padahal faktanya, justru telur utuh mengandung banyak nutrisi penting untuk otak, otot, dan daya tahan tubuh lansia. Jadi, jangan takut makan telur. Tapi, belajarlah untuk mengenali pasangan makannya. Karena, di usia lanjut, tubuh kita jadi lebih sensitif. Tapi tetap bisa sehat luar biasa kalau dijaga dengan pola makan yang cerdas. Pitik, pesan saya untuk Bapak Ibu, kesehatan itu bukan soal pantang makan ini dan itu, tapi soal memahami tubuh sendiri dan memberi yang terbaik untuknya setiap hari. Jadi, mulai hari ini, yuk ubah cara pandang kita terhadap makanan. Nikmati hidup dengan penuh syukur, tapi juga dengan kesadaran dan bijak dalam memilih apa yang masuk ke tubuh. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke teman atau keluarga lansia lainnya, dan tentunya subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan tips-tips kesehatan lansia dari saya, Dr. Rani Prameswari, SPGK. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan yang panjang umur, hati yang tenang, dan hidup yang penuh semangat. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Rahasia Sehat Lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.